bagian dari populasi yang memiliki karakteristik untuk menentukan sumber data penelitian. Nah, sampling adalah proses atau teknik untuk memilih sampel. Dan langkah-langkah untuk memilih sampel adalah yang pertama, menentukan populasi, yang kedua yaitu mengumpulkan data populasi, yang ketiga memilih sampel yang representatif. Dan teman-teman, dalam penelitian terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Yang dimana ada populasi. Nah, populasi ini adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk mewakili keseluruhan. Lalu ada juga unit analisis, di mana objek menjadi sumber datanya. Dan sensus adalah penelitian yang melibatkan banyak dari populasi. Tujuan pengambilan sampel menurut para ahli yaitu menurut Sugeng dalam Tahir. Yang pertama, mengurangi objek atau area yang diteliti, jumlah tenaga yang diperlukan, waktu yang dikeluarkan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Dan yang ketiga adalah menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, menjadi ciri-ciri khas individual diabaikan. Nah, selanjutnya ada pedoman ukuran atau bisa disebut sebagai resiko. Umumnya 30-50 sampel, kemudian subkelompok 30, kemudian eksperimen sederhana 10-20. Nah, alasan menggunakan sampel adalah populasinya lebih besar, hemat waktu dan biaya, lebih teliti, dan kemudian populasinya homogen. Syarat sampel ideal yaitu mewakili populasi, presisi tinggi, sesuai variabilitas data, praktis, dan efisien. Ukuran penelitian sampel tidak bisa ditentukan dengan presentasi tetap, misalnya 1%, 5%, atau bahkan 10%. Tetapi juga bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, faktor sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan biaya yang ditetapkan. Yang kedua, ada variasi populasi. Semakin besar heterogen populasi, semakin banyak sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, tingkat presisi. Sampel besar cenderung lebih akurat, tetapi berpotensi meningkatkan error pada pengukuran. Yang keempat, yaitu metode analisis. Analisis manual membatasi jumlah data, sedangkan software memungkinkan sampel lebih besar. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability sampling. Yang kedua non-probability sampling. Pertama, probability sampling. Metode ini memberikan kesempatan bersama bagi setiap anggota populasi yang terpilih, dan ada pun jenis-jenisnya. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu pengambilan sampelnya secara acak, misalnya dari undian ataupun komputer. Yang kedua ada stratified random sampling, yaitu populasi dibagi berdasarkan kategori, misalkan dari umur maupun pendidikannya, lalu diambil lagi secara proporsional agar lebih representatif. Nah, yang ketiga yaitu adalah non-proportional stratified, yaitu pembagian stratanya tidak sesuai dengan proporsi asli, yaitu biasanya untuk golongan kategori yang kecil. Lalu yang keempat ada cluster atau area sampling, yang dimana sampel diambil berdasarkan kelompok atau wilayah, contoh desa dan sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu ada multi-stage sampling, yaitu pengambilan sampelnya diambil secara bertahap, misalkan dari provinsi ke kabupaten lalu ke puskesmas. Nah, metode ini memiliki kelebihannya, yaitu adalah lebih akurat dan lebih representatif, dan juga memiliki kekurangannya loh teman-teman, yaitu lebih rumit dan membutuhkan data populasi yang lengkap. Dan yang kedua yaitu adalah non-probability sampling. Nah, metode ini keterbalikan dari metode sebelumnya, yaitu adalah probability sampling, di mana metode ini tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua anggota populasi dan biasanya digunakan untuk penelitian awal atau eksplorasi. Dan ada pun jenis-jenisnya. Yang pertama ada systematic sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu, misalnya dari tiap-tiap urutan ke 10. Lalu yang kedua adalah quota sampling, yaitu sampel dipilih sesuai dengan jumlah atau kriteria tertentu. Yang ketiga ada accidental sampling,
yaitu siapa saja yang ditemui secara kebetulan saat penelitian akan dijadikan sampel. Lalu yang keempat ada purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Yang kelima adalah sampling genuine, yaitu semua populasi akan dijadikan sampel. Yang keenam, snowball sampling, yaitu sampel akan berkembang dari rekomendasi responden dari penelitian sebelumnya. Nah, metode ini memiliki kelebihan, yaitu mudah, cepat, dan juga murah, dan juga memiliki kekurangan, yaitu tidak representatif seperti metode sebelumnya dan juga berpotensi bias. Jadi teman-teman, kunci utama dalam penelitian sampel ini adalah kita harus memastikan bahwa sampel itu benar-benar mewakili populasi melalui metode yang tepat dan kerangka sampel yang lengkap, sehingga penelitiannya menjadi valid dan dapat